Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rama dengan NIM 0490480073 dari UPPJJ Palembang, Universitas Terbuka. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi front-end pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan alur berpikir dan kode saya terlebih dahulu di VS Code. Baru setelah itu saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi. Baiklah, sebelum itu kita ke soal tugas. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Adapun poin-poin yang wajib di praktik ini adalah 4 halaman website. Yang pertama ada halaman login. Contohnya seperti ini, ada email dan password. Yang kedua ada halaman dashboard menu yang terdiri nanti ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan history. Terus ada tampilan grading berdasarkan waktu lokal time, pagi, siang, sore, atau malam nantinya. Kurang lebih contohnya akan seperti ini nanti kita buat. Yang ketiga pada dashboard menu, nomor delivery order, nanti tombol yang dicari atau ditekan akan tampil nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Nanti kita buat tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu ada informasi stok bahan ajar. Nah, ini nanti akan menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Nanti terdapat fitur untuk menambahkan baris stok menggunakan JavaScript DOM. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti jika kita klik, dia akan muncul informasi detailnya, informasi bahan ajar tersebut. Nah, ini kemudian untuk struktur folder proyek dibuat seperti ini nanti. Kita sesuaikan. Oke. Kita lanjut ke VS Code-nya. Pertama, saya telah mengikuti struktur yang diminta pada soal tugas, yaitu 4 file HTML root, file style CSS dalam folder CSS, file script data, maksudnya JavaScript dan data.js dalam folder JS, dan semua gambar serta logo di folder asset. Pertama, untuk HTML semantik, saya menggunakan tag yang tepat sesuai fungsinya. Saya tidak hanya menggunakan div, tapi saya menggunakan nav juga untuk navigasi. Terus ada main untuk konten utama, dan tabel lengkap dengan t-head dan t-body untuk menyajikan data. Terus ada style CSS. Untuk desain CSS saya menggunakan metode external style sheet. Semua style ada di satu file CSS ini yang terhubung ke semua halaman. Ini membuat aplikasi konsisten seperti yang bisa dilihat pada style navbar dan modal. Selanjutnya ada script.js. Nah, pada script.js ini adalah bagian terpenting JavaScript DOM. Semua logika saya bungkus dalam
dalam DOM content loaded agar berjalan setelah HTML siap. Saya juga memisahkan logika per halaman menggunakan if document.getElement by ID untuk menghindari error null. Baiklah, itu tadi penjelasan kodenya. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua kode itu berjalan di aplikasi websitenya. Kita mulai di halaman sebelumnya kita open web live server. Oke, kita mulai dari halaman login seperti yang saya jelaskan tadi. Ini icon dan placeholdernya, dan ini adalah fungsi. Kita isi dulu. Nah, ini adalah fungsi show head atau untuk passwordnya. Nah, bisa di show sama di hide. Jika saya login salah, misalnya passwordnya salah, dia ada muncul alert email atau password salah. Nah, jika saya masukkan password yang benar, login berhasil, selamat datang, sama paling tampan. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dashboard dan kita disambut oleh greeting card yang personal. Tulisannya selamat malam Rama paling tampan, persis seperti logika session storage yang tadi kita lihat. Kita pindah ke halaman informasi stok. Informasi stok bahan ajar. Tabel ini dimuat oleh muat data stok. Saya akan klik detail. Nah, di sini muncul, dan modelnya muncul dengan data yang benar sesuai perintah yang dimasukkan pada bagian JavaScript-nya tadi. Sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan data baru. Misalnya ini nama barangnya, sistem informasi manajemen, kode barang, jenis, edisi kita ubah menjadi edisi 4, dan stok barangnya kita ubah menjadi 290. Lalu kita tambahkan data. Nah, di sini dia otomatis menambahkan data. Oke, untuk langkah ini kita berhasil menambahkan data, dan data baru ini langsung muncul di tabel ini berkat prevent yang sudah kita jelaskan di bagian kode tadi. Selanjutnya kita beralih ke halaman tracking. Pada halaman tracking ini, jika saya mencari nomor DO yang salah seperti ini, maka muncul pesan error yang jelas tidak ditemukan, silakan periksa kembali. Oke, jika saya masukkan nomor yang benar, hasilnya akan tampil seperti ini: perjalanan paket, ekspedisinya, jenis paket, tanggal kirim, total bayar. Oke, terakhir saya klik logout. Nah, muncul kotak konfirmasi yang sudah kita siapkan. Jika saya tekan OK, saya akan kembali ke halaman login. Itu dia fungsi. Jadi fungsi logout kotak konfirmasi tadi adalah untuk mencegah pengguna menekan logout secara tidak sengaja. Jadi ada pilihan seperti itu. Mungkin demikian presentasi saya. Saya telah menjelaskan alur berpikir saya di kode dan mendemonstrasikan hasilnya, mencakup semua kriteria dari HTML semantik, CSS, JavaScript, DOM, validasi hingga struktur file. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.
saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.